Hi. Hello. Hello, Catherine. There, Yara join. Hi, Thank you ya. Stefan. How are you? Thank you for doing this ya. Yeah, it's okay. Thank you for inviting me to join. Yang Waduh, pas kita ngobrol di podcast, I think gue merasa kayaknya kita lumayan get along gitu. So, gue berani ngajak lo IG live. ini cakar-cakaran ya. Dan lu kayaknya gue lihat kayaknya seems to be a person yang nggak shy gitu. Jadi karena ada beberapa yang juga menolak untuk IG live juga. Kayak ada Aku 3 nggak negara shy. yang Justru kayak dia aku shy. malu-maluin kayaknya di sini. Kenapa? Suara lu kurang jelas nih, gue juga. Jadi Halo gimana? Alia, halo Ayu. Enggak, kalau gue orangnya sebenarnya malu-maluin. Jadi, Gue punya radar sih, karena gini yang gue tahu siapa yang emang ya udahlah terserah lu mau nyuruh gue ngapain, kayak Yara gitu kan. Hai Yara, kayak Yara hmm, gini, Yar gue mau minta foto dong. Oke, lu madep kiri madep kanan. hmm. Iya. Catherine kan tadi kita ngobrol bahwa lu hobinya masak, dan let's talk about cooking karena I love food as well. So, Mhm. uh, Cocok dong. dan katanya Yara, lu tuh ternyata jago masak dan makan lu enak. Dan gue selalu kayak, karena gue suka makan enak, gue selalu drawn into women yang bisa masak. Eh, 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 eh. Berarti Lihat aja bini lo jago masak pasti. pipi gue cabai. Within time yes, karena dia punya suami yang doyan makan, akhirnya dia sekarang jago masak. Tapi dulu tuh awal-awal nggak juga. Nah itu Gitu. juga, gue tuh awal-awal gak pernah masuk ke dapur. Nyokap gue aja tuh sampai kaget. Jadi gue masih inget in the beginning gue pindah ke Bangkok itu gue pernah mau bikin somai ya. Iya, Gue iya, beli ikan 1 kilo dan tenggiri kan ikannya agak mahal tuh. Itu iya, gue iya. buang semua. Karena nggak enak cuy. Oh gitu. Jadi gue Nggak, by the lu jangan time bilang, juga. lu jangan bilang masak nasi kayak bubur ya. Lu masak nasi jadi bubur Ya pernah bisa, juga gue tuh enggak? masuk ke dapur aja nggak pernah. Dulu tuh emang gue kerjaannya cuma kerja. Di Jakarta, you Iya, know lah ya. Kalau nggak kerja iya, kan iya. lo. Terus pas di Bangkok nggak ngapa-ngapain, punya dapur yang kece. Terus agak-agak explore, cuman kayaknya gagal mulu. Tapi karena emang laki gue tuh sukanya home cooking ya, kayak lu gitu deh. Dia suka makan, tapi Sama, dia suka iya. yang di Bener, rumah. gue juga suka home cooking beneran. Kenapa ya? Iya, nggak tahu itu laki gue. Jadi karena dia sukanya home cooking ya, udah ya. Karena jiwa istri gue berteriak lah, gue harus bisa masak. Lo tau nggak, ketika gue taunya lu beneran nih kayaknya, kenapa? Karena lu waktu pas kemarin di podcast tuh lu bilang lu nggak mau karena lu nggak bisa belanja di pasar. Karena itu pertanda orang yang tahu masak dan suka masak, karena dia pasti pengennya belanja di pasar karena bahan-bahannya seger. Karena bokap gue kan juga suka masak, dan dia selalu bilang the key to a good cooking adalah lu mesti beli bahan-bahan yang fresh gitu. Karena kalau udah nggak fresh, udah pasti nanti makanan lu berpengaruh ke rasanya gitu. Bener ya? Iya, iya banget. Iya benar-benar banget. Makanya itu kemarin agak stuck sih. Tapi waktu kita bikin podcast itu kan awal-awal lockdown ya. Jadi ternyata ada tukang sayur yang ke rumah Iya, gue dan gue bisa jadi dia kayak partner bisnis. Jadi tiap kali gue mau masak apa gue tinggal titip dia dan itu fresh dia everyday gitu. Jadi sekarang iya, home iya. catering gue lanjut sih. Jadi ya udah. Tapi Oh itu juga gitu. gue sekarang lanjut karena dia gue jadiin partner So, bisnis. Gue mau masak apa, gue bikin list, gue kasih ke dia gue suruh belanja. menunya apa sih lu, rata-rata? Sate Padang, yang paling favorit sih sate Padang ya, gue bisa bikin sampai 250 tusuk. Terus bakso, Oke, eh oh bakso favorit tuh. klepon, cilok. Pokoknya sebenarnya jajanan Really? gue di masa gue kecil. Itu jajanan gue banget waktu gue kecil. Dan sekarang gue masak. Dan gue jualin itu. Gue tuh kadang sambil bikin sambil wondering gitu, gila what the heck I'm doing gitu loh ya. Ini sambil buletin klepon ya, klepon. Kan kita tinggal makan ya di Iya, Jakarta, iya, Bo, iya. tinggal beli gitu loh. Gue harus Iya, buletin iya. dan kadang bikin klepon tuh sampai 150. Ternyata di sini tuh pecinta klepon garis keras, cilok garis keras.
Jadi setiap kali gue buka Oh, open PO itu tuh bisa ratusan. Ngebuletin sendiri pakai tangan, ya udahlah. oh gila ya beneran ya? Mhm. Keren banget sih. Gue juga Terus, kaget. tapi lu sendiri kalau lu ngerasain makanan lu merasa enak gak? Maksudnya, kadang kan ada orang Gue yang udah nggak kenyang. bisa ada. Believe it or not, gue jarang nyobain makanan gue. Oke Jadi oke kalau oke mau oke. nyicipin, gue suruh orang lain. Oke oke oke. Dan itu Iya, bahan-bahannya tuh gampang didapat nggak, Cat? Atau lu susah? gampang. Gampang ya. Terus Kalau gue di tuh, sini sih Hah? gampang banget lah, selama lu nyarinya di pasar ya, karena ada barang-barang yang emang lo nggak bisa dapetin di supermarket. Sama lah kayak di Indo. Pokoknya lebih Iya iya komplit tuh kalau lo ke iya pasar. iya iya. Dan sate Padang tuh kan lu berarti punya itu dong. Kalau bisa kayak lu ke makanan Padang kan di depan suka ada mereka pisahin kan di depan kan. Jadi kayak mesti dikipasin gitu kan? Atau Iya, lu iya lah, gue tusukin, gue kipasin. Nggak dikipasin sih, kan ada electric grill cuy. Kan ini luar Oh, negeri pakai oke. electric Berarti grill. harganya premium dong ya harganya. Oh iya dong, harganya harga terbang Jakarta Bangkok lah. Nah, maksud gue yang lo sukain itu dari cooking itu sebenarnya the enjoyment of doing it, atau emang you kadang kalau bokap gue tuh seneng kalau misalnya dia tuh kalau masak suka Sabtu Minggu, dia selalu bilang kalau misalnya makanannya habis dan orang enjoy it, dan itu udah kepuasan tersendiri buat dia. Sama kayak kayak lo beli Exactly. sepatu kali ya. Satu sama tas cuy. Terus terus Yang penting udah jadi dibeli, mau itu dipakai atau enggak itu belakangan. yang penting beli dulu ya. Iya, By masak the tuh way, sama. gue bisa nyobain makanan lo nggak sih di mana gitu, kirim ke Jakarta nggak bisa ya? Jadi nggak bisa sih, ntar aja kalau gue ke Jakarta. Tapi nggak tahu kapan. Kayak gue dalam waktu lama ini nggak akan ke sana dulu. Ya, kayaknya akhir akhir Juli gue rasa sih. Kalau akhir Juni udah bagus banget sih, tapi gue rasa Kayaknya kayaknya next year Juli gue deh. baru berani traveling. Baru next year. Oke. Okay. Nah terus berarti lo selain lo catering itu, lo masak di rumah juga atau lo udah enak kalau misalnya lo udah bisnis dan lo masak juga nggak di rumah? Nggak, berarti udah nggak ya? Gila lo, Masak juga. masak dong. Itu ada Oke. laki gue di seberang sana. Sekalian. Enggak, dia vegetarian. Really? Makin susah nggak lo tuh? Banget. Cuman udah mau 10 tahun ya, udah kebiasa lah. Orang sih ngelihatnya ribet banget hidup lo. Tapi ya kalau gue ngejalaninnya ya udahlah, emang udah biasa kok kayak gitu. Lo sendiri juga vegetarian nggak? Nggak. Enggak. Nggak ya? Pasti Gue nggak deh. Eh, enggak, belum. dia Atau di Eropa. vegetarian yang nggak, dia vegetarian yang garis keras gitu nggak sih? Yang kata orang vegan gitu. Tadinya tadinya iya. Cuman kan karena dulu Oh. tuh dia suka penelitian ke forest, terus ke tengah laut yang berbulan-bulan, which is dia Mm, perlu banyak asupan gizi juga kan. Akhirnya mm, he decided to eat fish or seafood iya. up to now. Ah, ya Tapi ya. dia Karena nggak itu, mau makan lobster yang live. Pokoknya dia nggak mau eating something yang dimakan hidup-hidup atau dimasak pas lagi hidup. oke oke oke. Which is kalau menurut gue cocok banget sama Thai food, karena Thai food kan banyak sayurannya gitu kan, banyak yang kayak kondimen yang, nah, itu tuh yang gue pengen pengen tanya sama lo. For some reason gue tuh suka Thai food ya, tapi there's a flavor within the food yang selalu khas banget, itu Thai food gitu, kayak ada the zing itu. Apa sih yang bisa membuat itu jadi rasanya seperti itu, kayak it's not garam, it's not, tapi kayak kalau misalnya lo makan lo tau, oh ini kayak salah satu ingredients Thai food nih, pasti ada kayak rasa ininya deh, kayak Mereka selalu pakai fish sauce ya in every dish. pakai It's apa? fish, fish sauce. Oh, fish sauce. Oh, oke 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 oke. Jadi apapun dishnya, they always put that. Even fried rice, Iya mereka iya. cuma taruh fish sauce aja sama soy sauce atau kecap Hmm. asin ya kalau bahasa Indonya. Iya And that's iya it. iya. Tapi nasi gorengnya enak banget.
Padahal cuma gitu, kalau kita kan bawang merah, bawang putih, cabai, apalah ya, semua Iya, dimasukin. iya, Mereka iya, tuh iya, nggak iya. jadi tapi emang itu udah jadi ciri khasnya mereka sama terasi, terasi sama lah ya, sama Indo. Lu suka They terasi? like to do some, suka banget lah. Gila. Jengkol? Suka banget. Aduh, jangan. Oke, Don't let me judge the test book by their again. cover. Apalagi. Terong, terong, terong. Iyalah. Iya. Pete apa sih? Iya, iya, Itu iya. semua sebutin. Aku Pete, suka iya itu. pete. Tapi istri gue juga, dan gue belajar makan makanan gitu dari dia. Kan tadinya gue gak suka pete. Sekarang gue suka, tapi kalau dibakar dan makannya pakai sambal ya udahlah Iya. gitu. Sama Kalau nasi, matang, nasi panas. kalau matang enak. Tapi gue nggak pernah makan pete mentah. Selalu yang matang. Kayak lo lah Ya dibakar enggak, atau gue juga digoreng. enggak. Iya, salah. Iya, 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 iya. Kalau dia tuh kayak eh tadi gue ngomong apa sih? Bukan jengkol, satu lagi terong. Nah, itu terong dia suka banget. Itu gue Sekarang enak awalnya buat kayak ngelakuin. iya, awalnya gue nggak suka, tapi kemarin dia bikin pakai ada daun apa kayak ebi gitu di atasnya. Terus gue jadi kayak, kok ini enak sih gitu. Iya, ini karena dikasih ebi di atasnya, kata gitu. Kalau nggak kamu pasti juga nggak suka, kata gitu. Terus gue bilang, oke, gue bilang gitu. Nah, gue pengen tahu, what is your favorite food? Maksudnya kayak eh yang your most favorite gitu apa sih? Itu Padang. Sate Padang. Oke deh. Jadi Lu kenapa nggak makanya bikin aja di situ restoran? Nah, tuh. udah banyak banget yang bilang, kenapa lo nggak buka restoran Heeh. aja? Gue bilang lah, gue perlu investor lah karena bisnis di sini kan nggak gampang, apalagi lo foreigner, it's hard, and dealing with Thai people is just like, Oh, really? Oke. Now we got a story. Coba lu ceritain gue kenapa, what's wrong with Thai people? okay, they're nice ya, pastilah land Iya, of iya. smile. Cuman at some point mereka itu nggak suka being told. Even Ah, pembantu, jadi gue dapat cerita dari laki gue sebelum dapat pembantu kita yang sekarang orang Filipin, dia pernah hire orang Thai, itu dia sampai nggak mau kerja kalau laki gue nggak beliin certain brand buat bersihin lantai. Pokoknya harus brand yang hmm. itu. Dan gue sendiri sih iya, maksud gue mereka bahasa Inggrisnya terbatas ya, Gila ya? komunikasinya udah susah. Iya, iya. Secondly ya mereka ya I think in every country that they are proud of themselves of course. Cuman kayaknya Ah, kalau I untuk see. Thai Oke. people tuh ada specialty-nya, ada kekhususannya yang I think you better Iya, not iya, iya. dealing with them. Ah, I see. Oke, oke. Tapi kalau lu lihat kan pasti di suatu negara itu mau dimanapun itu ya, kayak pasti ada tuh tempat eh, yang restoran atau favorit yang orang Indo gitu misalnya. Nah, itu how do they, maksudnya lu pernah nggak kayak eh, ke tempat itu? Biasanya tuh kalau gue dulu waktu di Sydney, gue tempat itu jadi langganan gue karena dia jual bakso. Meskipun rasanya mungkin kalau dibanding bakso pinggiran yang ada di Jakarta ya kalah ya, kayak tapi ya at least lu Yang bisa penting ada kadang-kadang kalau ya. lu kangen lu bisa, iya lo bisa makan mie ayam gitu kan. Nah, itu lu Mak Noah udah bikin catering yang prinsipnya FCFS apa tuh? FCS apa ya? Nggak tahu Mbak Farah apa itu FCFS. Oh, gue dipanggil di sini Mak Noah, anak gue kan Noah Ah, namanya. Terus mereka tuh sering panggil gue Mak Noah. Kalau pesen bakso juga bakso Mak Noah gitu-gitu. biasanya tuh kalau udah dipanggil gitu panggilan sayang tuh, berarti dia udah ngerasa lu maknya mereka. Agak-agak Iya, mirip padahal maknya mereka. Oh, first come first serve. oh iya, oh Oh, first come first serve. Ya ampun, gue nggak gaul banget ya Mbak Farah, thank you. Iya ini nih, suka diprotes juga. Gini, gue buka catering kan emang cuma karena gue suka masak. Tapi iya. ternyata responnya tuh luar biasa banget. I'm thankful sih. Maksudnya teman-teman gue di sini very supportive. Cuma lama-lama kadang kan karena gue ngerjain sendiri, gue nggak bisa terima Iya, semuanya iya, gitu. capek. Iya, iya. Jadi Iya, gua itu capek. itu Terus kan gue itu problemnya sih, ya, iya. dan gue ngerjain sendiri kan. Jadi Iya, iya, iya. ya makanya kalau gue buka PO tuh emang cepet banget.
Karena kuotanya cepet full. Iya, iya. Itu emang problemnya home industry semua kayak gitu, dan maksudnya even yang Mm-mm. udah sukses pun kadang dia juga mau menjaga rasa, jadi mereka nggak mau terlalu banyak Exactly. juga, jadi dia Mau jaga iya quality kan. kan. Iya, jadi mereka emang ngebatasin. Jadi first batch misalnya batch 1 gue cuma bisa 100, batch 2 udah kalau udah penuh ya udah stop. Gue bilang sih itu satu sistem yang bagus lo maintain sih. Iya emang, tapi banyak yang protes kayak kemarin tiba-tiba gue di WhatsApp sama salah satu senior di bank. Kamu tuh ya, aku tuh pengen order sama kamu. Setiap pengen order selalu udah close. Gue bilang, ya Allah mbak, kamu tinggal texting aku aja. Kalau nambah satu dua aku bikinin. Gue tuh sampai kayak gitu gitu. Tapi ya, uh, in the other side I'm happy gitu. Akhirnya, maksudnya orang emang positif responnya. Ya. Thank Iya, you iya. Itu buat bakat teman-teman sih. bank. Lu percaya nggak? Lu percaya nggak sih itu Kayaknya ya, apa kayak ternyata ibaratnya nyokap gue tuh kalau nyokap gue tuh gue juga baru tahu nih kebetulan nyokap gue tuh bilang ya. grandfather gue dari bokap itu dulu chef di hotel. Nah, nah Terus kan? dia ngeliat gue masak di dapur itu dia bilang tau nggak sih lo tuh sebenarnya bokap lo itu bapaknya tuh dulu chef kakek lo tuh chef di hotel apa sih gue lupa alasan kata hotel. Eh, jadi kayaknya lo dapet talent dari situ deh. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, dan maksudnya kalau if you wanna, you know, do it seriously, I think you should think about it sih. Mungkin nggak langsung yang buka restoran, tapi you know, maybe do something yang interesting gitu, atau kayak kadang tuh kalau di sini kan banyak tuh sekarang yang ikutan kayak ada suatu acara kayak kayak contohnya GoPay lagi GoFood gitu bikin acara satu hari di mana lo ikut tapi cuma 3 hari gitu, nah lo jadi bisa tes market juga tapi udah 3 hari itu doang gitu, tes dulu Hmm. gitu, tes dulu. Ya, the thing di sini kan negara orang ya cuy. Jadi kayaknya untuk proper introduction Indonesian food itu emang agak-agak susah sih buat ke orang di luar Ah, I Indonesia kan. see. Kecuali kalau gue punya restoran dulu, ada Indonesian restoran di sini, gue pernah one time juga, dan itu sebenarnya cukup ramai. Iya. Rame banget malah sama orang-orang Thai juga mereka senang datang gitu. Tapi emang masalahnya yaitu ketika restoran lo rame dan lu tempatnya nyewa dan Thai, mereka Iya, iya, iya. naikin itu harga order. Ah, tapi di sini juga gitu lah. Iya Gue sih coffee di shop gue mana-mana juga sih, cuman di sini tuh mahal banget sih. mahal banget ya. Mahal banget Kan laki apalagi lo kalau udah di mana. kan ada itu Sugar daddies. daddy question. Sugar daddy. Soalnya biasa jadi sugar daddy. Enggak Oke, lah, oke. dia maunya gue kerja kantoran. Really? Maunya sih sebenarnya di rumah. Tapi kayaknya lu enggak deh. Nah, itu I think now it's interesting to talk about deh. Eh, gue mancing ya. Gue ngorek. Enggak, how is it the dynamic between you two, maksudnya kayak is it like what do you really want? Maksudnya kayak lu emang is okay staying at home. By the way, where's the dog? Anjingnya mana? Jess, Lagi nggak ada ya? dia izin sana. Oh my god, lucu banget. Itu yang gue bawa dari Jakarta. Ah, oke. Terus yang di sini lagi di bawah situ terus lagi sniffing around. Lu lu kalau misalnya lagi tidur dia nyamperin lo nggak sih, atau dia Oh tidur di sama luar gue? di luar kamu? Iya. Enggak, dia tidur sama gue. Satu tempat tidur, satu bantal. Oh, oke. Nah, maksud gue Karena gini, anak gue lu kan tidur di kamar. Jadi dogis tidur sama gue. like really want to stay home, atau tadi yang lu bilang dia maunya lu kerja gitu. Lu dulu apa? Lu kerja apa sih waktu di Indonesia? Waktu di Jakarta lu ngapain? Gue kerja di bank BUMN.
Sama kayak gue dong. Sama kayak BUMN. Oke. Jadi ya Plat udah merah ya. ya, nyaman lah istilahnya. Lama nggak? Lama nggak? Enggak. Terus Oh, oke. ketemu laki gue kan. Terus ya udah kalau laki gue sih tahu gue tuh pengennya kerja gitu. Cuman waktu dulu kendala gue nggak kerja di sini adalah kan gue belum punya S1 dulu. Hmm. Jadi di sini tuh kalau mau legally working lo harus punya S1 Ya. dan akhirnya gue decide buat lanjut kuliah S1 gue. Hmm. Uh, Terus S1 selesai gue hamil. Lu masih tinggal sama kayak di Indo, lu di Asia gitu, jadi lu masih bisa punya nanny, masih bisa punya driver gitu maksud gua. Kasian tuh yang di Jepang tuh kan, yang di Oh iya, negara-negara lain dia nggak gue bisa. nonton tadi. Iya, sahabat gue Iya, juga di Bangkok, terus dia pindah ke Jepang, anak tiga, iya, yang biasanya ada pembantu, ada supir, terus dia harus iya. sendiri di Tokyo. Ya, iya sih. I feel. Ya, I feel lucky lah. Uh, Tapi mungkin lu karena baru lahir aja sih, maksudnya kayak anak lu masih kecil. Nanti kalau misalnya udah gede, mungkin lu agak kepikiran lagi. Kayak temen gue yang di Brisbane juga lama-lama akhirnya dia pengen kerja juga, atau nggak bisnis, doing something lah. Tapi lu udah have a I business, always, udah catering. I always want to work dan I always trying to do something during Iya, this iya. year gue nggak kerja di kantor. I used to work as a makeup artist juga. Uh, Dia kagak nonton sih. Ya pokoknya gitu. Oke. I used to work as a makeup Tapi artist. tapi Terus kalau ketemu kalau gue lihat kamu. kalau gue lihat kayaknya lu punya passion di makeup artist ya. Oke. Okay. So how do you manage itu supaya lu tetap bisa doing something that you like? Um, for now sih kayaknya at the moment cannot ya. Karena makeup Yeah. yang gue suka itu kan special effects. Which is I mostly see. it's not beauty. Iya, iya, Mostly iya, the iya, iya. industry is movie Iya, yang iya, iya. lo syuting tengah malam Iya, terus iya, iya. di hire misalnya lo di Krabi 1 bulan karena ada waktu itu ada tawaran dari Netflix buat di Netflix film tapi gue harus di Krabi 1 bulan Ah. ya kan kalau udah married it's not your own Iya, iya. decision kan lo harus nanya sama laki lo ya that's the trouble Iya, karena time. kalau lu involved in shooting gitu, lu bisa kayak berhari-hari bahkan berminggu-minggu kan. So it's gue pernah Dan ditinggal sama istri gue soalnya waktu itu Eiffel I'm in Love 3 minggu ya kalau nggak salah. Dia bagian wardrobe. Iya kan biar lu wardrobe lu Iya, makeup artist kalau syutingnya 1 bulan lu stay no iya, matter iya, iya, berapa jam lu sehari itu kerja kan iya, lu iya, tetap harus iya, standby buat film. Kalau gue waktu itu weekdays kebanyakan gue di rumah, weekend gue kerja. Sedangkan weekend laki gue tuh di rumah dan dia iya, tuh iya, iya. tipikal yang ya kalau gue di rumah gue pengen sama lo gitu loh. Walaupun cuma Sama kayak gue, sama kayak gue. salah ngomong dong gue ya. Lo harusnya Nggak, wawancara laki gue deh. tapi gue udah sampai di stage, mungkin gue kan jauh lebih tua dari lo kali ya, kalau gue lihat mungkin gue udah agak dia tuh keriput ya. Lo mau ngomongin angka boleh nggak sih? Aku tuh udah tua juga. Kenapa sih? Really? 34. Jauh lah, gue udah 42 men. Ya lah, 8 tahun doang. Tapi gue udah come to the stage bahwa gue harus give a space buat my spouse juga untuk do something that she wants sih. Dan itu akan sooner or later, whether you want it or not, itu akan terjadi nanti dalam relationship lo. Gue bukan nakut-nakutin sih, cuman I don't kayak think so. kayak yakin banget ya. I Yakin don't banget. think so. Tapi anyway, gue pengen kalau kita kan lagi ngomongin masalah ini nih apa, gimana, how do you see the light from the dark gitu. Dan gue liat kayaknya kayak lu cooking itu jadi kayak semacam your apa sih? Iya Terapi. ya, terapi ya. Iya, kayak gue sekarang kayak music tuh buat gue kayak terapi buat gue gitu loh. So that's how you find light in your life. Jadi
Gue pengen sekali juga ngajakin buat teman-teman yang ada di Bangkok, cie, yang pendengar dan followernya Catherine, followernya banyak banget nih Catherine nih. Dulu Mak, kan blogger cuy, waktu masih di Indo. Itu mak siapa? bekas-bekas Mak, di blogger, Mak Noah. Mak Noah nih, followernya Mak Noah sama langganan-langganan Catherine-nya ikutan dong nyumbang ke, ke Line Up ID. Iya, gue udah bilang gimana tuh. Cuman 100.000, gampang banget. Lu masih ada GoPay nggak atau GoPay gitu-gitu? Emang harus GoPay ya? Enggak sih. Lu Enggak bisa transfer kan, lewat, karena gue bisa lihat transfer, bisa transfer. Nah, bisa. Ya kalau misalnya lu ada, gampang banget tinggal di scan barcode aja. Kalau transfer sih bisa juga. Tapi kalau lu dari bank yang internasional, lu mesti pakai Swift code. Ada aku Swift masih code-nya ada kan kalau Bank Indo. BC. Oh, iya, Boleh nyebut merek ya? nggak apa-apa sih. BCA. Kalau BCA langsung, karena kan Ya, akunnya gue BCA. udah bacain. Anyway, iya. Jadi kayak ada 27 juta eh apa penduduk Indonesia yang nggak bisa bayar listrik karena duitnya dia pakai buat beli makanan. Jadi dan pemerintah nggak masuk dalam subsidinya pemerintah. Jadi makanya kita YCAP sama PLN kerjasama untuk ngebantu mereka. Dan sekarang tuh totalnya yang terkumpul udah sekitar 1 miliar, 1 billion. Targetnya mereka tuh Wah. 10 billion. Jadi masih Ah, panjang. Karena kayak ada 100.000 kepala keluarga deh yang mereka mau apa namanya? Yang mereka mau bantu. Nih gue waduh. lagi ngeliat contekan nih. Iya, gue lagi contoh. Oh ya, 100.000 orang jadi targetnya 10 billion. Nah sekarang kalau lihat di Instagramnya YCAP itu sekarang udah 1 billion gitu. Jadi masih jauh perjalanannya gitu. Oke. So, teman-teman aku di Bangkok yang lagi nonton sekarang, jangan lupa ya, nanti gue kirimin lagi linknya ke setiap grup yang gue follow di Bangkok, di Facebook Thank you juga, banget. Catherine, thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol sama gue. Terus di sibuk. gue tuh salut banget sama semua narasumber gue tuh benar-benar helpful banget, dan gue tuh juga do this it's like pro bono, jadi I don't receive any kind of apa namanya money or whatsoever, dan lihat aja kantong mata gue udah. Ya lo seharian ini lo ngobrol kan ya, gue nonton aja capek loh. Lo harus Iya, istirahat juga lo. iya, thank you ya Catherine, gue mau istirahat dulu nih Thank terakhir. you, Pepa. Saatnya kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang untuk hidup untuk membayar biaya listrik mereka. Sekarang ini ada sekitar 27 juta penduduk yang tidak terjangkau subsidi pemerintah untuk subsidi biaya listrik. Dan itu kalau bisa kita bantu mereka dengan cara ikutan program Light Up yang intinya adalah kita menyumbang Rp100.000 untuk mereka lewat GoPay, OVO, Dana, link aja atau ke www.lightup.id. Sekali lagi www.lightup.id. Caranya dengan men-scan QR code seperti yang ada tertera di layar ini ya. Dan program ini adalah hasil kerjasama YCAP dengan PLN. Dan pada kesempatan ini guys, saya juga mau ngajak nih semua teman-teman saya yang ada di berbagai belahan dunia di luar Indonesia untuk ikutan yuk. Join ke kita untuk nyumbang Rp100.000 seperti yang caranya seperti yang tadi saya kasih tahu. Dan ikut bantu meringankan beban mereka yang sedang kekurangan. Dan ingat guys, apapun yang sedang kita lewatin saat ini, baik itu kehilangan orang yang kita cintain, kehilangan pekerjaan, ataupun sedang menderita suatu penyakit, just remember, selalu ada titik terang saat kita ingin kalahkan gelap.